yang saya alami di Kediri selama saya jadi Ketua DPD Golkar Kabupaten Kediri sudah 3 periode ini, saya lihat juga jalan juga ya cukup normatif lah, bagus dan selama ini tidak ada masalah di demokrasi yang ada di Kabupaten khususnya. Jadi itu juga memberikan pendidikan politik Betul. kepada masyarakat, biar masyarakat ini lebih melek terhadap politik, terus tidak apatis. Yang intinya di situ memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Nah, pendidikan politik itu juga bermacam-macam juga ya, karena melihat bahwa masyarakat yang ada di Indonesia kan tidak sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Demokrasi bukan sekedar tentang memilih dan dipilih. Ia adalah tentang suara rakyat, tentang keberanian menyuarakan kebenaran, dan tentang semangat membangun bangsa dari akar yang paling dalam. Hari ini kita akan berbincang bersama sosok pemimpin di garis depan perjuangan politik, Ketua DPD Golkar, Bapak Sigit Sosiawan. Selamat datang yang akan berbagi pandangan tentang makna demokrasi dan bagaimana peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Inilah podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri, tempat kita berbicara tidak hanya soal demokrasi, tapi juga soal pendidikan politik. Selamat siang Pak Sigit. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak, ini kan kita hari ini bertamu di kantor DPD Golkar. Bagaimana? Kita akan berbicara tentang demokrasi. Bagaimana menurut Bapak tentang demokrasi itu seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana bahwa kekuasaan itu untuk rakyat dan oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga semua berasal dari rakyat. Makanya demokrasi yang selama ini sudah berjalan di Indonesia ya seperti itulah. Jadi rakyat punya hak untuk menentukan arah pemerintahan dan kemana pemerintahan akan berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi memang seperti slogannya Golkar ya. Apa slogannya Golkar, Pak? Suara rakyat. Suara Golkar, suara rakyat. Oh, ya memang itu dalam mengartikan demokrasi seperti itu, nggih. Terus bagaimana sih pandangan Bapak tentang demokrasi yang saat ini? Ya, alhamdulillah. Ya, kalau kita ngomong demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia ini ya, saya pikir juga sudah bagus lah, sudah bagus. Tetapi saya yakin lah, apapun itu pasti ada plus minusnya, ada kurang lebihnya, ada baik dan buruknya. Tetapi bagi saya selaku orang partai lah, bahwa demokrasi yang selama ini berjalan di Indonesia sudah cukup bagus, cukup baik bagi masyarakat. Ya memang ada di luaran itu ada yang kurang setuju dengan kebijakan pemerintah tentang demokrasi ini. Tapi itu ya silakan aja. Tapi yang jelas hampir semua masyarakat setuju dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi memang pandangan Golkar demokrasi sudah pas lah diterapkan di Indonesia. Kalau sekupnya di kabupaten, bagaimana sih tumbuh kembangnya demokrasi di Kabupaten Kediri? Kalau di Kediri saya pikir juga cukup realistis juga lah. Artinya di sini pun hampir sama. Jadi semua berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama. Artinya di saat satu putusan dibuat secara bersama-sama dengan sebuah aturan sudah sepakat ya udah kita jalankan. Nah, tidak ada yang ini sudah dibuat keputusan dan sudah berjalan lalu tengah jalan
cut, enggak sesuai ini, enggak seperti itulah. Tapi selama ini yang saya alami di Kediri, selama saya jadi ketua DPD Golkar Kabupaten Kediri sudah 3 periode ini, saya lihat juga jalan juga ya cukup normatif lah, bagus dan selama ini tidak ada masalah di demokrasi yang ada di Kabupaten khususnya. Nah, dan hal mungkin kaitan dengan masalah demokrasi tentang pilkada misalnya. Ya saya pikir juga wajar-wajar saja lah seperti itu. Artinya nggak ada yang mengatakan, wah ini pilkada di Kediri kurang demokratis, nggak ada. Semua sudah demokratis dan itu berjalan lancar, tidak ada masalah. Dan endingnya pun nggak ada permasalahan. Itu yang terpenting. Oke. Terus Bapak ini kan sudah 3 periode ya? 3 periode. Ini Jadi ketua DPD Golkar ya, iya, 3 periode. Ya. 3 periode. Ya. Kalau jadi DPR-nya? Sudah 5 periode. Luar biasa. Jadi mulai masuk Golkar di tahun berapa, Pak? Saya masuk Golkar tahun 2023. Oh, 2003. 2003. 2003. Perjalanan yang Sampai panjang. ya cukup lumayan cukup lumayan lama di Golkar. Oke. Ya. Jadi Golkar ini kan dikenal partai besar dan punya sejarah panjang. Ya. Bagaimana sih caranya tetap relevan yang di era demokrasi yang serba terbuka sekarang? Ya. Itu bagaimana? Mungkin dulu kan partai yang paling tua lah kira-kira di antara partai-partai yang lain. Ya. Jadi gini, Mas. Golkar ini adalah partai yang apa ya? Mungkin partai modern lah. Artinya apa? Segala keputusan itu juga diputuskan secara bersama-sama, sepakat bersama-sama. Contoh ya, ketua DPD, ketua umum Golkar itu juga dipilih oleh pemilik suara baik kabupaten, kota, provinsi untuk memilih seorang ketua. Juga sama dengan ketua DPD Golkar baik provinsi maupun kabupaten. Saya pun sama. Di saat kami ada musyawarah daerah untuk memilih seorang ketua, ya kita dipilih oleh pemilik suara untuk menentukan siapa yang disepakati untuk menjadi calon pemimpin yang ada di Kabupaten Kediri. Ya mungkin akan sedikit berbeda dengan, maaf ini ya mungkin partai lain lah. Kadang-kadang kita kan juga ada yang harus ada rekom dari DPP, harus menyetorkan nama berapa orang ke sana. Kalau kita enggak, kita murni kalau dari bawah A ya udah dari sampai atas pun juga A, tidak berubah. Itu yang terjadi di Golkar. Jadi itu juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, biar masyarakat ini lebih melek terhadap politik, terus tidak apatis. Ya, terus bagaimana sih caranya mengajak masyarakat untuk tidak golput, tidak apatis? Itu bagaimana caranya Golkar untuk mengajak? Yang jelas kita ada forum juga di Golkar, itu ada forum yang biasa digunakan Golkar untuk semacam pelatihan kader lah. Ada diklat kader, ada latihan dasar kader, dan berbagai macam-macam lah. Yang intinya di situ memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Nah, pendidikan politik itu juga bermacam-macam juga ya. Karena melihat bahwa masyarakat yang ada di Indonesia kan tidak sama ya. Baik secara secara pendidikan SDM-nya nggak sama, sehingga ada pendidikan dasar yang ada di Golkar itu seperti di daerah-daerah di Kabupaten ini. Kita mengadakan semacam pelatihan dan dasar kaderisasi di tingkat bawah. Belum lagi nanti ada lagi pengajaran di tingkat provinsi. Ada juga yang ada di DPP, itu ada Golkar Institute. Institute itu untuk melatih kader-kader yang sudah secara SDM sudah bagus lah. Nah, di situ yang target di sana. Nah, untuk paling enggak kita memberikan bahwa politik sebenarnya penting bagi masyarakat, bagi kita semua.
kita harus sadar bahwa tidak mungkin orang hidup tanpa mengenal politik. Harus dengan politik, apapun itu, dimanapun itu. Untuk itu Golkar ya sangat berkepentingan untuk memberikan satu pendidikan politik pada kader-kadernya, ya sesuai dengan tingkatannya lah. Kalau di kabupaten ya paling kita adakan latihan latsar juga, seperti itulah. Nah nanti kalau sudah agak lebih bagus ya harus tingkat provinsi, tingkat pusat juga ada. Kita juga pernah ngirim beberapa kader yang mengikuti di Golkar Institute di Jakarta untuk mendidik kader lah. Minimal orang-orang ini akan dipersiapkan untuk kader Golkar yang akan datang, baik di kabupaten maupun di tempat lain lah, mungkin di provinsi atau yang lain. Gitu. Terus sepenting apa sih pendidikan politik atau pendidikan demokrasi ini untuk masyarakat? Terus feedbacknya apa untuk masyarakat ini? Apa yang diterima oleh masyarakat? Oke, terima kasih. Jadi pendidikan politik itu ya sangat penting, Mas. Penting banget lah bagi masyarakat ya, terutama masyarakat yang sudah melek tentang politik ini. Paling tidak mereka ini paling nggak tahu lah bagaimana kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari satu daerah, satu wilayah juga kan. Sehingga masyarakat ini punya bekal untuk menilai apa kebijakan ini betul, apa kebijakan ini salah. Karena apa? Ya kadang-kadang kita kan tidak tahu. Sementing pemerintahan ini diwantem kromo seperti ini. Padahal tidak begitu juga kan. Harusnya kita harus bisa menerima dan apa yang menjadi keputusan dari sebuah keputusan dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, contoh ya, kita di lembaga yang terbawah aja, lembaga desa ya, ada lembaga BPD ya. Nah, di situ juga ini sebenarnya lembaga politik ini, di mana mereka-mereka yang duduk di situ juga menyerap aspirasi masyarakat. Mereka dipilih oleh masyarakat kan. Tugasnya adalah menyerap aspirasi masyarakat dari bawah untuk disampaikan kepada pemerintah desa. Nah, sehingga proses ini harus masyarakat harus tahu dan ini betul-betul harus bisa dijalankan agar tugas-tugas dari ini bisa berjalan dengan baik. Okay. Terus ngapunten, ini kan saya sebagai generasi muda, Pak. Betul. Jadi bagaimana sih cara merangkul, mengajak anak muda untuk berpartisipasi, untuk tidak apolitis. Itu bagaimana caranya Golkar untuk merangkul anak-anak yang muda? Ini kan ngapunten, jadi memang bagaimana caranya konkretnya Golkar untuk merangkul anak muda. Oke, masih. Jadi untuk mendidik masyarakat, mendidik anak muda untuk terlibat dalam politik itu ya tentunya tidak langsung kita ajak, ayo terjun politik, enggak seperti itulah. Artinya banyak media untuk mendidik mereka. Satu contoh, teman-teman anak muda ini harus betul-betul melek organisasi, mau berorganisasi, baik di tingkat desa seperti Karang Taruna dan macam-macam pengajian dan apa. Saya yakin kalau teman-teman ini nanti sudah terbiasa dengan berorganisasi, walaupun tingkatannya kecil, tingkat desa maupun apapun itu, saya yakin suatu saat ya akan dengan dirinya akan mereka tahu bahwa oh berarti ini organisasi yang agak berbau politik ya seperti ini. Organisasi ini berbau religi ya ini. Organisasi berbau sosial seperti ini ya. Artinya mereka akan terbiasa dengan situasi ini dan bisa memilah-milahkan ya mana yang baik dan mana yang benar. Dan itu yang mungkin dilakukan oleh Golkar. Sehingga setelah itu nanti Golkar ini juga selalu ada kegiatan yang melibatkan pemuda. Contohnya apa? Contoh gini, kita punya ormas, Angkatan Muda Partai Golkar, AMPG ya. Nah, di situ AMPG sering ada kegiatan.
kegiatan sosial, kegiatan macam-macam lah seperti itu. Dan itu masih ada sampai sekarang LPG-nya itu. Jadi itu. Oke, Mbak Caca mengajak seluruh generasi muda eh, untuk tetap berpartisipasi terhadap Organisasi. organisasi Okay. demokrasi. Okay. Oke. Terus di tahun 2024 kemarin itu kan ada dua hajat besar, ada pemilihan umum, ada pemilihan kepala daerah. Nah, itu bagaimana sikap Golkar ini? Karena di sisi lain harus berkompetisi, tapi di sisi lain harus menjaga warga kondusivitas biar aman dan damai. Itu bagaimana? Tetap berkontestasi untuk melakukan biar kemenangan, terus tapi di sisi lain membuat Kediri tetap adem. Oke, terima kasih. Jadi seperti ini fokus saja ke soal pilkada kemarin. Namanya partai itu juga ya kita berupaya supaya ada kader kita untuk jadi calon lah kawan. Tetapi kita terbentur pada aturan juga kan, bahwa seperti Golkar ini nggak mungkin lah mencalonkan sendiri calonnya. Nah, juga mungkin partai-partai lain. Sehingga apa ya harus mengadakan semacam koalisi untuk mencalon salah satu. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang kita ajak untuk berpartisipasi dalam pilkada ini agar masyarakat ini tidak terpecah-pecah karena pilkada. Nah, itu merupakan tugas kita untuk memberikan satu penjelasan kepada masyarakat. Jadi pilkada ini bukan sesuatu yang apa yang sesuatu yang aneh lah, bukan hal biasa lah. Karena ini menyangkut masalah pilihan dari warga, pilihan dari warga suatu daerah untuk menentukan seorang pemimpin. Jadi tidak perlu ada kita saling membenci atau salah permusuhan, tidak perlu lah. Tidak ada gunanya. Toh nanti siapa yang jadi itu menjadi pimpinan kita. Bukan berarti jika tadi calonku berarti ini bukan pimpinan saya, bukan seperti itu. Semua harus bisa menerima dan memahami apa yang telah menjadi putusan dari sebuah kesepakatan bersama dalam hal ini masalah pilkada itu. Hasil itu adalah hasil yang sudah menjadi keputusan bersama dan itu harus kita sepakati dan kita terima. Sehingga kalau seperti itu saya yakin masyarakat akan tetap adem ayem. Memang demokrasi di Kediri ini sebagai parameternya di beberapa wilayah karena meskipun panas ketika pertarungan tetapi setelahnya ya kembali guyub rukun. Terus pesan singkat Pak, mau pesan dan untuk masyarakat atau anak-anak muda itu bagaimana nanti itu disampaikan pesan-pesannya. Oke, terima kasih. Jadi berkaitan dengan generasi muda yang ada sekarang ini, jadi mari kita berusaha berpikir yang objektif lah untuk melihat sesuatu. Jadi jangan berpikir yang subjektif, objektif melihat sesuatu sehingga apa yang kita hadapi betul-betul itu sesuatu yang apa ya, yang sudah terjadi itu adalah satu putus yang harus kita terima. Kita belajar untuk bisa menerima yang menjadi kesepakatan orang banyak. Kita sepakati. Harus kita belajar. Kita tidak boleh memaksakan diri untuk orang lain agar harus seperti ini. Tidak bisa. Kita harus belajar itu agar semua ini berjalan dengan baik sehingga putusan itu menjadi kesepakatan bersama dan diakui semua orang. Saya yakin itu berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kendala. Dan kemudian hari juga tidak ada semacam apa kekurang puasan, nggak ada lah. Saya pikir itu. Terus yang terakhir ini Pak, kemarin
ada nggak sih kritik dan saran untuk terutama KPU Kabupaten Kediri dalam menjalankan pemilu dan pemilihan kepala daerah? Ya ini nih, ini dari Golkar ya. Nggih. Kan selama ini Golkar dan KPU kan hubungan juga baik lah. Kebetulan LO saya ini kan di KPU sangat aktif LO saya. Sehingga sampai hari ini kerjasama saya dengan KPU cukup bagus ya. Saling membantu dan saling mungkin melengkapi juga mana ada kekurangan dan saling berkomunikasi. Yang jelas komunikasi ini sangat penting Mas. Artinya kalau komunikasi terjalin baik, saya yakin semuanya akan baik. Tetapi kalau komunikasinya sudah nggak baik, ya jangan berharap semua berjalan baik. Tidak mungkin lah. Artinya bahwa kalau kita mau menjalin kerjasama, kita harus bersama-sama punya kepahaman yang bersama, tidak saling membenarkan, saling menyalahkan atau merasa benar sendiri. Itu Mas. Nggih, terima kasih kritik dan sarannya Pak Sigit. Dari ruang obrolan ini kita belajar suatu hal yang penting bahwa demokrasi itu bukan hanya milik segelintir orang, tapi milik kita semua, milik masyarakat Kabupaten Kediri. Setiap suara, setiap ide, setiap langkah kecil punya arti besar bagi perjalanan bangsa. Terima kasih untuk Ketua DPD Golkar, Bapak Sigit Sosian, atas pandangan dan inspirasinya hari ini. Teruslah percaya bahwa politik yang sehat adalah politik yang tumbuh dari hati rakyat. Saya, Mas Eka Septiawan, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam KPU Melayani.